Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan podcast atau apa ya, Poh ya? Kalau dibilang podcast kita malu sebenarnya dari kampung. Podcastan. Podcastan. Podcast pinggir jalan, Pak. Podcast pinggir Tongkrongan jalan. kopinya. Tongkrongan kopi pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan bisi aya nu ngaliwat motor gitu ya? Yang kedua mungkin saya mengaturkan hatur nuhun, Pak, untuk kedatangannya ke podcast kita, podcast pinggir jalan. Untuk selanjutnya apa ya, kita ngobrol lah, berbincang-bincang masalah ini ya. Temanya itu sekarang akan, karena ini berbau politik lah kita, pemilu ya podcast ini sebenarnya untuk mengedukasi pemilih, bukan mengedukasi lah sebenarnya. Untuk kalau dikatakan mengedukasi, yang lebih berhak mengedukasi itu pihak lain. Cuma kita membantu mengedukasi masyarakat untuk pemilu 2024. Ya kebetulan sekarang udah ada Bapak. Bapak datang. Apa tuh? Oh, Mas Bro. Kalau tuh itu Sunawa Akang. Akang lah kita panggil Akang. Kang. Oh, bukan Kang Yang. Monggo, nah silakan perkenalkan diri. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun kasadayana pengen rekan-rekan tim kreatifnya pengen penyebatnya di kirim Mamur. Nutos pengen ngajak ngulam lah ke abdi nya, ulam teh dalam artian sanes ieu nya bukan ngulam sih, ngajak silaturahmi lah ini namanya penginten ya. Abdi apresiasi ka rekan-rekan sadayana penginten anu mana bahwa ada kepedulian lah anu ku abdi diapresiasi teh, ada kepedulian terhadap momen-momen pemilu pengintennya. Kanggo momentum pemilu di mana mungkin ya pertemuan kedua kali abdi salah akangnya ya. Anu dulu bahwa pernah ada undangan Akang ke abdi waktu tablik akbar kalau nggak salah. Akang ngulem hoyong menampilkan calon-calon anggota DPR di Malangbong, kota daerah. Abdi sempat kaget, itu naon sih maksudnya ngundang? Siapa lagi yang ngundang? Tapi ketika abdi tahu bahwa maksud Akang akan memperkenalkan pada caleg asal Malangbong kepada masyarakat Giri Makmur khususnya penginten abdi teh alah ya rada seksi oke gitu cek abdi maunya pemikirannya gitu kan. Abdi wah sangat antusias lah abdi diskusi dengan rekan-rekan di bawah nya di Lewo gitu kan. Oh saya cenah ya Kang. Abdi makanya abdi memaksakan diri lah gitu kan. Karena apa? Karena abdi ingin mengapresiasi keduanya. Abdi memang butuh perlu lah priyogi figur-figur semacam Akang anu punya gagasan ide seperti itu. Makanya aku abdi datang dongkap pengen ya pengen kedua ayeuna pasti tidak ada lain juga gitu kan, ingin menampilkan oge calon-calon putra daerah gitu kan. Anu mana bahwa namun secara obrolan Akang pengen sedikit kecewanya dengan hasil pemilu tahun kemarin. Iya. Mana Akang kecewa bahwa ternyata yang terpilih dari wilayah Malangbong, suara Malangbong, notabene orang luar Malangbong. Anu akhirnya dampakna pengen maaf jika nu teh manfaatna ya. Jika aya manfaat mah nya kan siga teh manfaatna kurang pengen lagi membawa efek besar. Ya abdi itulah ya abdi apresiasi. Makanya abdi pengen ieu mah pasti diskusinya bakal ada positif oge. Kanggo abdi namihan wawasan atau bangunannya orang bertukar informasi lah gitu bangunan. Nah gitu bangunan Kang Jadi. Abdi jenengan Yan Suryansah, abdi hilap. Abdi caleg di Partai Golkar nomor urut 3. Abdi teh terus 2 kali pengen nyalek deh Kang. Yang sedikit punya pengalaman hari kalah mah gitu. Iya. Mudah-mudahan Bapak mah punya pengalaman menang. Iya. Gitu ya mudah-mudahan. Lah gitu bangunan Kang. Iya. Terus sebelumnya saya sendiri belum memperkenalkan kok. Karena masih banyak belum orang tahu siapa sih saya gitu sebenarnya. Buat apa tujuan kita membuat podcast ini gitu kan? Identitas. Iya, identitas. Perkenalkan saya Rijang dan ini teman saya. Saya biasa dipanggil Cipo. Ipan nama hasilnya Ipan Cipo gitu. Yang bergerak dari kepedulian yang tadi saya kalau membangun Malangbong secara pribadi saya yakin nggak bisa Pak. Saya butuh tim, butuh teman, butuh minimal kita butuh teman sharing, butuh dukungan secara kita bersama gitu. Jadi penginten Pak,
istilahnya Apa tuh? Kang. istilahnya kita abi teh panginten upami kenal mah sareng calon dewan atau tapi anu engkena bakal janten dewan. Amin. Abi teh bade mah kumaha teh? Dah. Teu sesa. Ya. Tuh. Aya gitu nu. Ya. Abi teh kedah mah kumaha kasaha pamili. Alam, leres. Ya. DPR teh. Ya, karena kan yang seperti yang tadi bilang kok bahwa kita itu di bawah itu butuh A. Ya. Tapi untuk menyampaikan ke atasnya Ya, itu kita harus lewat mana? Ya, Ya, ya. secara kasarnya Pak, kalau saya datang ke DPRD Kabupaten Garut, mungkin sama protokolnya juga ke siapa sih kamu? Tapi kalau misalkan udah ada yang di atas, Ya, ya. kebutuhan masyarakatnya itu apa gitu? Yang pertama kan yang kita harus lihat itu di masyarakat itu butuhnya apa? Ya, betul. Nanti kita sambungin yang memberi jawaban dan yang memberi solusi adalah yang Ya. di atas gitu. Ya memang tadi mengingat. Ya ini ya yang menarik lah ya. Bahwa sebenarnya gitu kan itu akan kembali kepada tupoksi anggota DPR. Ya. Anggota DPR itu jelasnya punya 3 fungsi kan. Ya. 1, pengawasan. Jadi membawa bahasa Indonesia banyak. Ya, boleh Pak, ini mah bebas. Istilah asingnya ada, itu kan Indonesia Ya. aja, Inggrisnya ada. Indonesia sudah boleh Ah. ya, bebas. Pengawasan, kedua anggaran, yang ketiga legislasi. Apa sih pengawasan? Naon wae sih fungsi pengawasan itu kan? Yang jelas penginten dari susunan kenegaraan di kita kan ada trias politika, Ya. legislatif, yudikatif, eksekutif. Eksekutif. Nah, penginten kalau untuk tingkatan kabupaten, DPRD kabupaten lebih condong kita mengawasi pengawasan terhadap eksekutif. Dalam hal ini pemerintah daerah. Apakah dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat, bukan? Apakah dalam bidang penginten eksekusi kebijakan? Nah, itu mungkin 2 hal mungkin yang memang jadi pokok pengawasan. Contoh kasus ginilah. Kan tidak sedikit juga masyarakat yang merasakan bahwa mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal dari pemerintah, bahkan lebih ekstrim dari pelayanan yang tidak baik. Ya. Nah, kan dari pemerintah gitu kan jelas tanggung jawab pemerintah apa kan gitu kan ya. Nah, ada contoh lah ini yang sering terjadi nih di masyarakat. Ini saya sering interaksi dengan masyarakat yang sering terjadi di bidang kesehatan. Contoh, ketika masyarakat dari pedalaman, dari pedesaan masuk ke rumah sakit misalkan nih, Ya. ke rumah sakit umum daerah yang notabene rumah sakit yang dibiayai oleh APBD lah. Ya. Itu kan kadang-kadang cana naon mesti tanyakeun administrasi. Apakah BPJS, apakah naon nanti gitu. Nah, jadi terkesan kan mempersulit. Ya. Bahkan terkadang senang-senangnya di UGD. Gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya menyangkutkan pelayanan. Pelayanan pemerintah di bidang kesehatan kan gitu. Nah, kalau kita misalkan tadi kenal dengan anggota DPR yang kita pilih, yang kita coblos ketika pemilu, itu kita bisa minta bantuan ke anggota DPR tersebut. Pak, misalkan nih warga saya masuk rumah sakit kok diterlantarkan misalkan. Nah, itu kan tugas anggota DPR sebenarnya. Dia untuk ya katakanlah menegur baik cekasar sama hari takene atau kan iraha itu kan itu tugas anggota DPR. Nah, itu dalam bidang pengawasan termasuk tadi dalam kepengurusan administrasi. Ini bukan wacana, bukan rahasia umum, bukan wacana, bukan rahasia umum kan. Bikin KTP susah, ya. Bikin KTP kan cena gratis, ya, cena gratis. Tapi anggar we 100.000, 150.000 gitu kan. Jadi nanti sahanu heula mayar. Nah, gitu kan. Nah, ini kan sudah membudaya bahkannya sampai perangkat desa akhirnya mah terkesan jadi calo, jadi makelar kan. Nah, ini kan salah satu. Jadi calo. Nah, ya. Seolah-olah ya Pak. Seolah-olah. Desa. Ini memang benar ya. Saya juga sempat saya ngalami gitu kan. Namun urang wani papalotot kakara gitu kan. Nah, eta. Nah, artinya itu kan salah satu bentuk pelayanan yang tidak semestinya atau tidak maksimal. Itu penginten. Yang ketiga penginten membuat undang-undang, legislasi, yaitulah kan setiap daerah pasti berbeda. Contoh kasus lah, di kita kan pernah ada perda anti maksiat. Misalkan, ya itu kan produk lokal. Hanya ada di kita kan, atau daerah lain ada yang enggak gitu kan. Nah, itu kan salah satu mungkin termasuk misalkan kemarin saya dengar ada perda mengenai domba Garut. Ya. Nah, itu kan salah satu bentuk kepedulian melestarikan domba Garut, sehingga dikeluarkan perda.
mudah-mudahan ke depan kan ada misalkan tadi mengenai kesenian, Ya, ada seni mengenai budaya. pelestarian seni budaya Garut misalkan gitu kan. Nah itu kan bisa sebenarnya itu menjadi tugas anggota DPR mungkin gitu Pak. Jadi pada intinya mungkin bahwa selama ini masyarakat juga kurang paham terhadap tupoksi anggota DPR. Iya. Makanya mungkin yang sekarang terjadi masyarakat milih anggota DPR lebih condong karena duitnya. Kasih duit ini apa ya? Duit. Gitu kan abah we, anu aya duitan we orang parili gitu kan ya. Nah itu. Nah, sementara dia tidak paham fungsi kedepannya untuk apa. Nah, itu mungkin salah satu pengalaman saya di lapangan seperti itulah. Iya, jadi secara garis besarnya mungkin kita sebagai kaum pemilih nanti harus punya wawasan atau punya bahwa tugas anggota DPR itu apa sebagai penyambung lidah kita masyarakat yang nggak tahu. Karena yang seperti yang tadi saya bilang, kalaupun saya datang ujuk-ujuk bisa kasar nama KDPRD ataupun Kapemda, merenangnya saat ditampi mah pangitan ditampi kan. Kan cuman dek naon mun cenah teh saha gitu kan kita teh. Jadi kita harus tahu tupoksinya anggota itu. Terus yang tadi yang sempat dibahas juga masalah KTP dan pelayanan ya benar juga kan. Maksudnya benar juga kita teh lagi sakit nah ditambah-tambah pusing. Apa-apa Gus kudu mikiran duit kan berarti gitu. Manajemen ada yang harus dibenahi. Ya, betul. Pendidikan contoh. Saya banyak dengar kasus kan di bidang pendidikan. Ya, Pak. Bahwa ada orang yang pernah kan dalam akhir minta advokasi lah ke saya. Pak, cenah ijazah habis ditahan sekolah. Dia sekolah di SMA negeri padahal. Nah, ditahan naon sih alasanna sih bilang. Cenah abdi gaduh tunggakan. Lah, saya teh. Ada SMA negeri mau sekolah negeri bukan tuh dapat biaya dari pemerintah. Kan gitu kan. Nah, nggak ada alasan gitulah. Nggak ada alasan dia menahan ijazah siswa. Ya itu contoh. Kan nah ini salah satu penyelewengan kebijakan kalau menurut abinya gitu kan, penyelewengan kebijakan dari oknum kepala sekolah itu dari di sekolah. Nah itulah salah satu yang tadi secara gambaran mah jadi masyarakat itu harus tahu bahwa menahan ijazah itu nggak boleh. Cuman kan masyarakat mungkin Pak kayak gini takut atau apa gitu. Kalau kita udah mengedukasi mah mungkin itu. Kecuali mungkin di SMA swasta. Iya. Kalau itu kan kalau swasta kan memang tadi bisa berjalan teh karena mungkin dari iuran dari itu kan dari pemasukan dari siswa lah. Betul. Tapi kalau untuk sekolah negeri itu jelas. DSP pun sekarang kan banyak disalahgunakan dana sumbangan pendidikan. Yang sebenarnya harfiahnya kan dana sumbangan. Kalau yang namanya sumbangan kan tidak mengikat, tidak wajib. Tapi sekarang banyak diartikannya lain. Seolah-olah wajib DSP teh gitu kan ya DSP. Nah itu salah satu coba dibukalah di undang-undang pendidikan mengenai dana sumbangan pendidikan itu sebenarnya nggak wajib. Nah tapi sekarang seolah-olah wajib. Nah itu padahal secara harfiah itu secara pengertian bahwa yang namanya sumbangan itu tidak mengikat, itu yang tidak wajib. Itu. Terus ngomong-ngomong ini Kang, mencalonkan anggota DPRD tujuan Akang itu sebenarnya apa sih? Oke. Kalau begini, kalau kebetulan kalau memang saya itu memang aktif di organisasi dari awal. Mungkin saya tahun 96 saya pernah aktif di Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut di 96. Saya mungkin saya juga ikut berpartisipasi ketika berjuang untuk reformasi. Saya di FFMG kebetulan. Terus setelah Orde Baru zaman reformasi, saya juga kebetulan aktif di KNPI. Saya wakil ketua 2 periode di bidang wakil ketua 1 yang membidangi keanggotaan. Terus saya juga aktif di organisasi profesi di Kadin, saya 2 periode. Saya juga aktif juga, saya pernah jadi ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Garut. Kalau itu banyak lama, saya hampir 15 tahun. Udah banyak ya pengalamannya. Kalau kita mah boro-boro Pak. Terus saya juga kagak lulus ya. Masuk di KONI, saya di KONI Kabupaten Garut sama saya kebetulan di KONI juga hampir 3 periode, berarti 15 tahun saya aktif di KONI itu kabupaten. Nah kebetulan itu kan ketika saya aktif di partai politik, saya rasa saya akan mencoba ya tadinya kan dengan harapan bisa dengan ketika menjadi anggota DPR kan bisa membangun lemah cair lah
yang khusus. Membangun sistem Umum jadi sistem Malangbong ya termasuk itulah gitu kan. Nah itu mungkin ya salah satunya juga kalau berbicara visi ya jelas saya ingin mewujudkan anggota DPR yang berkualitas ya, transparan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu mungkin kalau misinya sih ya jadi mengoptimalkan fungsi DPR dalam bidang pengawasan. Saya punya cita-cita ke depan itu. Misinya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Karena salah satu yang terpenting itu kan pengawasan ini. Gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu motivasi saya, termasuk visi misi saya menjadi anggota DPR. Gitu Bang. Kan ada prinsip, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, akhirnya suka ada yang kenal jadi sayangnya, jadi jangan jadi bogok. Gitu. Iya. Tapi kembali lagi Pak untuk sistem masyarakat ya, emang bisa gitu masyarakat kalau ada keluhan atau pengaduan langsung ke anggota DPR? Bisa, sangat bisa. Nah itu Kalau tadi ketika berkaitan dengan pelayanan bisa, sangat bisa. sangat bisa ya Pak. Sangat Maksudnya enggak, oh ini nepotisme nih. Karena ya memang yang kalau anggota DPR ya punya sifat nepotisme kan. Oh pengaduan Ya, karena apa kan anggota DPR kan produk politik, Heeh. dipilih langsung oleh rakyat, itu kan. Saya rasa kalau salah satu lembaga yang punya hak nepotisme cuma anggota DPR. Iya, untuk membenahi birokrasi tersebut karena tujuannya baik. Kembali Ya, iya, nepotisme untuk rakyat kan gitu mah. Ya, tadi teh nepotisme untuk pemilih konstituen. Iya. Justru doraka kawalat lamun konstituen memilih jadi bantu kan gitu. Iya. Ya, itu. Betul. Ya itu. Kalau anggota DPR sih ya salah satunya memang harus nepotisme. Mungkin Siapa yang memilih ya dia yang didahulukan. Mata kakang lamun memilih abinya mau didahulukan kan pilihan teh kan. Aturan. Di nomor sekian. tapi mungkin Pak untuk segi sistem kedepannya ya mungkin ini dari saya gitu. Jikalau Bapak menang dan Bapak jadi punya kursi di Terpilih lah gitu ya. DPR Garut, mungkin saya pengen tuh ada cara atau sistem yang Mudah. bagaimana caranya untuk masyarakat menyampaikan keluhannya. Ya, Entah itu mau berupa aplikasi untuk zaman sekarang dan Ya, teknologi sekarang gadgetnya. Ataupun sistem proses open the door, Ya. buka pintu misalnya. ataupun ada tim-timnya yang menampung keluhan masyarakat gitu. Soalnya ya gitu kadang masyarakat ketika ada keluhan ada sesuatu hal bingung pada siapa harus minta bantuan tuh gitu Pak. Kalau buat saya gini kan, kebetulan hari saya mah kan tukang udah hider kan, Ya. gitu kan. Kalau buat saya mah mungkin saya akan tadi karena berkaitan dengan hobi pengintinya hari udah hider mah bisa ada hobi kang hobi nya kekelilingan ka leuweung gitu kan ka gunung ya, lembur gitu kan. Pertama Abi salah satu hobi Abi akan meningkatkan komunikasi secara langsung. Artinya Abi tidak akan terjebak pada hal-hal yang formil. Contoh yang formil, anggota DPR kan punya hak, punya kewajiban melaksanakan reses. Itu ada aturan, diatur oleh pemerintah, bahkan dibiayai oleh pemerintah. Artinya saya tidak akan memanfaatkan cuma reses, karena kalau reses kan formil kan, sifatnya di desa ngariung di onar masyarakat Di bagian amplop. Ayah amplop kan ayah itu amplop. Maka pertanyakan amplop tangan 25.000 saurang. Kasida. Tapi bener masalah amplop eta emang aya di ditulis teu naon eta mah kan. Emang teu naon. Kalau reses mah memang didanai oleh pemerintah. Itu punya tadi teh anggota DPR punya hak dan kewajiban. Di antaranya melaksanakan reses sebelum pembahasan anggaran, sesudah kalau nggak salah. Masalahnya pertanggung jawaban ini. Kalau Abi mah nggak akan terjebak ke situ. Saya minimal akan meluangkan kan waktu saya untuk ya sambil ulin lah, gitu kan. Mendengar. Sambil ulin, gitu kan. Artinya tidak terjebak pada hal yang formil, bukannya belusukan. bari ulin. Galeuweung bari ngaliwat misalkan hayang niis saung misalkan, karena saya kebetulan sekarang peternak juga kan. Bari ngadu-ngadu domba tuh kan gitu. Nah itu kan ada interaksi, artinya disitulah. Jadi saya nggak akan terjebak pada hal-hal yang formil sifatnya, karena akan menimbulkan kekakuan gitu kan. Namun resmi namanya seremoni di desa pakai safari, pakai baju mending kene pakai
celana pondok misalkan ya kan. Iya. Nah, kamu bari memotorannya, nah gitu kan mendingan gitu. Dia tidak formil lah. Itu mungkin salah satu ke depan abdi rencana abdi gitu. Media untuk keluhan masyarakat. Mendengar ya gitu. Kalau ini mun Kang lamun ningalinya mun ningali tina bukan ningali ya. Mun disebutkeun ningali mah emang ningali. Mun aya acara-acara di sana berbau formal agak makanya ke masyarakat. Masyarakat tuh ngadengekeun balik geus we tanpa ada tujuan hareupna teh naon. Jadi monologis kan. datang aya nu teu bari Ku sekedar masyarakat Jadi bagi data mah ngan saukur ngagugurkeun kewajiban. Jadi ngagugurkeun kewajiban unggul bagi anggota dewan ge. Tambah henteu. Mereka duit. Kan duit gitu kan. Ya ke negara. Yang terjadi kan monologis, bukan dialogis. Jadi searah unggul, blak 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 kan ada pidato, beres, bere amplop, beres sama kotak, Gak ada efek sampingnya maksimal gitu. Jangankan di anggota DPR, mungkin maaf saja ya contohnya kasus ada pelatihan A, pelatihan B, pelatihan mah emang berjalan gitu. Pelatihannya memang dilaksanakan, cuman tingkat keberlanjutan ke depannya itu juga berjalan, nyana-nawanan gitu bener tuh. Kembali lagi ini ke topik yang personal Pak ya. Sebenarnya yang memotivasi Akang untuk saya harus mencalonkan di sini nih Dapil 2. Ya. Emang sih Malangbong itu kenapa gitu? Apa yang harus dibenahi dan apa itu yang memotivasi itu apa sebetulnya? Malangbong. Dapil Ya, kita khusus Jadi gini, Malangbong Dapil 2. Satu, saya putra daerah. Ya. Saya lahir di Lewo. Saya punya karuhun di Lewo. Gitu kan. Saya pituin Lewo lah. Saya ingin bahasa gombal nama meureun hayang abdi ka lemah cai. Itu gombal namanya aja baik. Nah, itu yang kedua memang saya juga melihat bahwa ya mohon maaf gitu kan. Banyak juga sih dari segi infrastruktur terus sumber daya manusia yang mohon maaf masih ketinggalan. Nah, ini contoh kasusnya. Ya, selain infrastruktur kan banyak jalan-jalan yang ya, abdi mah gitu kan, yang off road lah tema masih kena loba yang off road gitu kan. Itu yang kedua, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi gitu kan. Itu yang mendorong saya ya di Malangbong gitu kan. Itu diantaranya. Ya kan memang menariknya kan Malangbong ini 24 desa. Paling banyak ya? 24 desa gitu kan. Yang kedua kan ini kita harus juga saya punya pemikiran gitu kan ke depan ya harus juga lah sih mendorong untuk pemekaran. Karena untuk pemerataan kemajuan lah gitu ya. Sekarang 24 desa kan lah lumayan Ya, jauh gitu kan. Kecamatan lain mah saya di Garut ada yang banyak. Udah banyak overload lah gitu kan. Tapi jangan lupa juga bahwa ada yang menikmati gitu kan, pihak-pihak yang nggak mau mekar. Nah ini ada gitu kan. Makanya tidak mudah juga gitu kan. Tapi tetap karena kita visioner ke depannya ya saya berharap itu kan ini ada terjadi pemekaran gitu kan, apalagi sekarang wacananya kan mau ada pemekaran kabupaten gitu kan. Nah artinya bahwa kita juga harus mesti siap gitu untuk pemekaran kecamatan. Itu mungkin salah satu saya tujuan motivasi. Malangbong. Iya, Pak. Malangbong ini jadi tempat pertarungan para caleg dari luar. Karena ke Malangbong mah kudu hadir yang dipilih orang Malangbong mah. Asal nggak bagi duit. Baik, nah cek asana domba ge bakal jadi DPR Malangbong mah cek asana cek nu bohongna. Asal nggak bagi duit we. Dewa kali parili bakal dicaroblos. Eta imiris kan. Jadi calon dari luar itu berbondong-bondong masuk Malangbong. Padahal efek sampingnya Nah, kalau kita gak kenal apa ya. Nah, itu makanya ini miris. Makanya saya bilang Malangbong kakak rasa berapa orang sih jadi anggota DPR? Cok. Padahal hak pilih paling banyak Malangbong. Pindah selalu orang luar menjadi karena tadi orang luar mah. Jangan saya mengalami gini. Di tempat saya aja nggak ada baliho, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba caleg lain suaranya sekieu, maju dulu na ieu. Tiba-tiba ada baliho. Di mana apa? Di mana? Tiba-tiba di penghitungan suara ya. Kayak ieu dirahakan ieu nah. Hati protesna. Mana baligona tiba-tiba di TPS juga ya. Kurang ngenalkeun Pak. Tah. Soal cak abg domba ge kita ngomong aja di DPR dah. Tadi si orang kudu duit 25.000 lah gitulah. Padahal di sisi lain ya benar yang tadi
seperti yang kami katakan bahwa kita untuk menyuarakan aspirasi kita itu harus lewat sama orang yang kenal, minimal orang yang dekat. Ya, contoh kasus pengalamannya saya pribadi gitu kan, lamun saya punya rezeki meureun mau mere heula batur, pasti mere heula dulur, geus mere dulur mere babaturan. Nah, gitu. Makanya tadi kembali kita harus paham karena tupoksi DPR. Lamun kita sudah paham tugas fungsi anggota DPR, bakal ambil kesimpulan berarti kudu nu wau milih anggota DPR deh. Kudu nu deket milih anggota DPR deh. Kudu nu wano milih anggota DPR ka eta. Gitu. Tukangnya aya nama aduh. Karena nama geus wau Kang. Bisa kareunang teh. Beda kalau selepetan cek batur mah cerdas geus jadi makan tah eta. Cek Akang kumaha. Nah, tadi ini kan memang salah satu konsekuensi dari regulasi kan, regulasi mengenai sistem terbuka dan tertutup. Nah, akhirnya kalau berbicara sistem terbuka, siapapun bisa menjadi caleg. Nah, cekasannya penjahatnya bisa jadi caleg. Nah, hiji kuncina asal loba duit. Tapi lamun tertutup, itu yang jadi caleg itu akan didominasi oleh orang partai. Oleh orang partai mah minimal dia punya pengalaman berorganisasi, punya pengalaman dan wawasan berpolitik, punya idealisme. Nah ini memang salah satu dampak. Jadi ada plus minusnya mungkin ya sistem suara terbuka suara terbanyak teh. Nah mungkin minusnya itu. Saya juga sebagai orang politik ya rasa ya bangga lah, artinya bahwa banyak yang berminat jadi caleg. Tapi saya juga kadang mempertanyakan harus eta naon sih motivasinya jadi caleg deh. Kadang saya bertanya gitu. Kadang-kadang anu geus ngeunah boga usaha, boga profesi, tiba-tiba yang jadi caleg. Padahal caleg tadinya paham tuh tugas caleg, tugas anggota DPR. Yang naon gitu. Ada saya mah lamun geus ngeunah. Ada. Saya kan tadi karena naluri politik saya mah terus terang. Saya jadi caleg itu karena memang mungkin saya sudah dilahirkan jadi politisi mungkinnya tadi keberangkatan dari aktivis. Tapi saya kadang bertanya orang-orang yang sudah punya profesi ya Sudah sukses lah enggak, tapi lah juga yang jadi caleg gitu. Padahal tadi saya bukan orang politik, bukan aktivis. Karena iya Pak naon tuh cek bahasa. Naon eta naon tadi. Jadi tanda kutip wanita bisa. Jadi tadi mungkin kalau menurut saya ya, karena dipikirkan mungkin dewan teh boga anggaran eta we unggul. Mungkin tapi mungkin. Kalau berpikir Pak anggota dewan tuh punya kuasa penuh tentang pengelolaan anggaran sepertinya. Ya. Orang yang udah sukses itu sebetulnya udah nggak perlu untuk menguasai anggaran. Sebenarnya, tapi kan hari kami kan gitu Pak. Ya, tapi karena dia tahu kan wah orang minang dia menang anggaran ya, gitu kan. Misalkan yayasan orang di bantuan, ke orang politik ke partai lamun aing jadi dewana mah jigana dikerak kebe ke orang kan bisa gitu kan. Itu kan bisa apa bisa yang serangan yang perusahaan misalkan gitu kan misalkan ini ya ini udah berandai-andai kan gratisnya berdamaian berandai-andai mah berarti masih banyak kepentingan gitu ya kepentingan terselubung itu kan jadi benar-benar belum ada yang saya mah punya visi tujuannya teh untuk masyarakat gitu karena naon lah mencek kasar nama yang duit mah dompet saya geus tebal tapi niatna bener niat itulah itu kan saya kan gini Kang saya cerita aja saya sebenarnya sempat down 2012 kemarin kan saya ikut saya kan sebelumnya saya mencoba ya murid semi menjadi anggota DPR saya mencoba memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur. Ya, boleh dikatakan 24 desa di Malangbong pernah lah terlayani walaupun via saya mendapatkan misalkan pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sarana olahraga, lapang voli, pembangunan irigasi, pernah lah saya pernah ada kiprah lah, saya punya investasi mungkin salah itu mah. Tapi pada akhirnya ketika pemilu 2014 terdireret dengan yang masyarakat mah dirata nomor 25.000 wengkul. Kan dulu. Itu saya sempat tahun ya. Saya sempat kecewa kan. Saya Saya sempat kecewa. Nges saya kieu mah.
Mending ge ulin jeung doma. Saya teh doma mah gampang digiring-giring, gampang dituntun-tuntunnya. Jeung mau api omongin, abi teh ternak domba ya kan di Sukajaya. Ye, ternak domba Garut. Ah, geus konsen kadang domba. Nah ngobrol jeung domba mah nya teu debat, argumen gitu kan. Dituntun milu, dia milu jeung teh Domba-domba kuring. nah ada aing kan gitu, padaman gua aing teh. Nah, tapi tiba-tiba ketika ada proses penjaringan di DPR di partai abdi, tiba-tiba abdi ke aya nama abdi kan. Kudu nyalon deui. Akhirnya abdi hadae lah. Da meureun geus kuratan nanti ditu abdi kudu wajib politik ya, mangga we. Kan meureun bentena ari kapungkur mah abdi ambisius. Ayeuna mah cukup ku ambisi we lah. Enggak pakai us. Enggak pakai us gitu. Nah, iya mah us lain gitu. Kang salah satu contoh mungkin bisa disebut jasa Akang atau bisa disebut Suka lantaran ya, gara-gara Akang atau melalui Akang bisa terjadi salah satu pembangunan yang sudah terjadi pada waktu-waktu kebelakang itu di mana saja Kang, dan pembangunannya apa aja? Abi kebanyakan sih sarana olahraga maksudnya ambil lapang voli mah di Anhu. Kalau saya di guru Abi teh, guru Abi waktu SMP Pak Juhria. Berarti di Al-Barokah. Abi tanya kenar aja mah. Abdi mah apa bisa enggak pambageurna Abi sampai guru dia mah kabungkur. Tanda kutip. Paling sering Abi dilus-lus wanjeun mah. Dilus-lus lagi di Jawa Pak Juhria. Digepret ku ieu. Kita apaleun Abdi mah. Apaleun bisa enggak Abdi mah. Sok ian gitu. Apaleun kelas panginten di Seno. Anu ketingglok sanding Dia mah beliau saya hormati guru kita termasuk panginten di Baru 2 jalan lingkungan Bakom mohon di paling dia ke kantos malah negeri Mamur kan kita abdi kapungkur teh tah anu jalan di Pelur ka Tongok teh abdi mau Cilangok lapang voli yang panginten aya sabar titik lah seueur lapang voli mah di Campaka di Lewo yang di tempat abdi gitu kan. Yang beberapa titik lah abdi mencoba menyambungkan aspirasi pemuda, aspirasi masyarakat ke pemerintah melalui anggota DPR. Mungkin kan eta teh Pak Kang ini salah satu istilahnya jasa Akang bisa membantu untuk pembangunan tersebut dan untuk jadi pertimbangan masyarakat Malangbong supaya milih Akang tuh karena apa? Kan mungkin itu bahkan bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Seharusnya. Tapi mungkin masyarakat menganggap bahwa itu bukan jasa saya mungkin. Tapi nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah. Jadi pada prinsipnya itulah. Sebenarnya saya sudah melakukan simulasi. Saya malah lebih condong karena simulasi yang tugas anggota DPR. Saya pernah melakukan, pernah simulasi bayi orang mah kayak gitu kan. Kayak jadi itu kan mau ngakop deh kan gitu. Mungkin kan kalau saya bilang mah seperti kita jualan, apa yang kita mau jual gitu kan. Kalaupun kita mau jualan terus yang ada dijual cuma lihat doang kan apa gitu, masyarakat tuh mau beli apa gitu, termasuk pun calon. Betul, tapi sekarang lebih condongnya Kang caleg yang beli Kang, rakyat yang jual. Tapi menurut saya beli rakyat yang jual, saudara kenapa suara abdi dan gitu, caleg yang beli nama gitu. Bener saya membahas. Jadi dibalik kan. Aya masyarakat kan meuli nya. Akang nu meuli, masyarakat nu ngajual tapi masyarakat teh asa murah teuing kamari murah teuing gitu. Ya. Ayeuna kieu Kang 25.000 ya. Si caleg teh ngajabat teh anggota DPR teh 5 tahun. Iya. Malahan lah mau mereka jual beli ulah 25.000 teuing saya teh geus kapikiran calon. Itu calon DPR kabupaten sekian, provinsi sekian, pusat sekian. Jadi kan nyoblos teh penasaran merenang ulah saeutik deui. Ayeuna teh Kang ya. Politik. Ayeuna Kang lamun hoyong ningali nya ewe menjelang 3 hari pemilihan kali ke Akang di bank atawa di pom bensin. Bakal seueur nu gantusan artos Kang. Kureceh. Oh 3 hari ieu abi aya doang kaduana. Jangan gua Akang anu dagang amplop bakal bareak Akang ge bahan kabeulian mun di warung amplop sok. Iya. Minyak sih nama ada bisnis teh sembako. Bisa anu ngabagikeun aya teh sistem sembako eta.
emang diperbolehkan ataupun kumaha ataupun lamun mere sembako anu diperbolehkan teh nu kumaha atau nu kumaha. Ya kumaha. memang sih nggak ada aturan yang baku yang mengatur itu. Tapi dah duka kumahanya emang ada maksudnya duka kumaha teh masyarakat mah atoheun. Nah, emang akhirnya kan disebut lumrah. Sama cara ngolok we kan. Cara ngolong eta mah pemanis lah kan gitunya. Sama itu. Ini memang salah satu tadi sugesti. Buka salah dukan teh pemerintah teh menamakan teh pesta demokrasi. Oh. Hari ngaran pesta kan hura-hura kan kesana di pesta ya kan hura-hura bergembira kan gitu hari pesta mah gitu kan. Nah akhirnya kieu. Jadi tidak jarang akhirnya bermunculan kan banyak uncal. Apa lu uncal? Usaha nipu calon. Usaha nipu calon. Oh. Banyak kan enak tegang. Uncal. Banyak uncal enak mah usaha nipu calon di daerah-daerah teh tegang gitu. Kabeh ditampung. Itu boga trik nah euy. Gitu. Paling teu bisa nya. Itu kan. Mungkin saya kumahanya kan saya mah belajarna mengedukasi kan Iya. Lebih ke edukasi. lebih ke edukasi apa Yang gitu. Supaya masyarakat teh politik gitu. istilah nama tidak mengharamkan untuk menerima pemberian gitu Ya, silahkan ya. di calon iya ngasih di calon iya masihan di calon iya masihan sok we tampung lah tapi pilihan mah Nah. Pemadegan. anu Itu dengan ya kedepannya gitu. Oh, eta sok kae nama gitu. Ada meri tarima bener gitu kan. Tah eta nama kulina duarah nu karang itu teh. Di Galande kudu namanya. Nah, itulah deui gitu kan rakyat teh gitu. Aya nu mere tarima we, mere tarima. Pilih mah tong laka pikiran deui milih mah. Ya, di podcast ieu kita di acara ieu supaya ditinggal ku masyarakat Malangbong nya khusus nama sok we aya nu ngasih mah silahkan. bener. Tapi pilihan mah paling tidak nu tadi cek akal. Ya. Anu dekat, anu kenal, anu wawuh, nu Nah, eta. Tapi kan pun teh gitu wae di masyarakat ge anger. Misalkan di imah ieu mah geus aya plang A, terus aya bantuan teh, plang B, masyarakat ge tong diberi si eta mah geus milih eta. Padahal mah cek urang mah kitu we. Ya. Sing partai eta ge daya nu mere mah bikeun we heula gitu. Ya. Lamun masyarakatna jernih berpikiran, lamun niat beukeurieun urang teh mere teu bisa. Nah. Ai ku batur dibere mah meureun dalin urang nu mere. Beres. Kayak orang mentalnya adanya. Iya, itu kan. dan kembali deui Kang panginten ka para calegna oge ulah diniatan bahwa ngasih yang dipilih gitu. Tapi dah Namun emang niat ngasih mah nyamarenan kudu niat ngasih. tapi dah tadi Kang Abi itu kadang-kadangnya berpikir gitu kan ke masyarakat yang mengarahkan gitu. Tapi dah kadang karunya deh, cara teh yakin dia memberi teh pasti tidak yang dipilih gitu kan. Nah itu kan itu Abi memang dilema sih dalam bab ilmunya gitu kan Abi teh. Hari itu dilakukan jika nipu. Ya pasti nggak mungkin lah caleg kasihan ayeuna itu yang dipilih gitu kan pasti yang dipilih gitu kan pasti ada harapan lah pasti ada artinya gini tadi itu kan memang tadi sebenarnya masyarakat juga harus kalau menurut abdinya gitu kan ya kalau bisa menolak ya menolak kenapa tidak kan kenapa tidak gitu kan menolak moal abdi mah moal pipilun misalkan eta ada meureun jadi dosa oke meureun mun abdi lamun di canak atasna Kabumi. tapi itu dipilih meureun nah itu kan mesti dibahas ya kan secara kehalalan meureun tah kan ya nah eta kan gitu Tapi di sisi lain Kang mending namanya bade babagi mah tos meunang we kitu. Akan lebih bagus sebenarnya seperti itu Bu. Atau nya geus jadi tinggal ditagih teh kewajiban we. Tinggal ditagih hak urang kan gitu. Eta. Apa yang dibutuhkan? Nah, karena Kang menurut Abi nggak lama sih 5 tahun. 5 tahun kalau mau dibawa poho ka rakyat di bawah senang mau karasa kan. Yakin kan? Itu mau lama gitu kan. Tinggal jangan dipilih tahun depan. Itu sebenarnya kasih pelajaran mah gitu kan. Itu aja sebenarnya sepele sih sebenarnya mah gitu. Eta. Kalau ini untuk apa Kang? Sebenarnya nuku akang apal ya masih permasalahan di tiap desa itu kan meureun akang geus nguriling ke desa-desa. Permasalahan anu di desa teh naon wae sih? Baik dari segi infrastruktur, pelayanan atau apa sih.
Contohnya saya di Giri Makmur kan kadang-kadang mah masih kena hasil saya kadang di gunung kan. Hasil cai teh kadang-kadang kudu dibagi, cai kapsi cair bersih. Ya, Nah, solusinya kudu kumaha Ya. atau masalah lain seperti masalah sampah. Oke. Kan masih banyak masalah. Terus secara birokrasi, nah secara security system Ya. belum lah, masih banyak yang harus dibahas Ya. ini sebenarnya mah Kang. Nah, khusus masalah air, kebetulan saya juga salah satu penggiat alam. Saya juga pernah eksis di LSM Lingkungan. Saya salah satu pendiri Forum Peduli Lingkungan Hidup Garut. Saya dulu eksis di Gunung Papandayan, termasuk volunteer juga lah. Saya standby di Gunung Papandayan dulu tahun 2001 lah. Sama 2000 sampai hampir seberapa tahun saya lama saya standby di Papandayan. Akhirnya saya berinteraksi dengan rekan-rekan penggiat lingkungan. Memang kalau masalah fenomena air ini memang salah satu dampak alam lingkungan. Selama ini mungkin kita kurang menghargai air. Karena mungkin kita lupa bahwa air itu kan salah satu sumber kehidupan. Ya, contoh orang ngarumpak sumber air. Sumber air dibabat kan, hutan dibabat, akhirnya mata air berkurang. Padahal mah kan kita udah jelas aturan Wah, air itu udah makanya ini memang ini harus ada upaya, ya mungkin upaya yang selama ini dilakukan rekan-rekan penggiat lingkungan juga mungkin dengan melakukan penghijauan gitu kan. Nah, tapi terkait dengan masalah air bersih ya mungkin apakah yang jadi pertanyaan apakah sumber airnya sudah berkurang ataukah sarana pemanfaatan yang kurang gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau masalah sampah sama memang sampah ini masalah kita semua. Karena kan mungkin sekarang kalau bisa dilihat dulu makan kita makan hampir semua belanja pasti bungkusnya daun. Yang dalam artian bahwa bungkus-bungkus kemasan teh masih kena bisa lebur dengan tanah. Daun bikin di tanah guys itu urai kan. Nah, sekarang kan hampir 90% ya plastik. Mana itu kan susah penguraian. Yang kedua mungkin volumenya. Nah, volumenya sekarang hampir tiap warung, tiap pasar, tiap minimarket pakai kantong kresek. Nah, ini memang perlu ada penyiasatan dari pemerintahan tingkat desa sebenarnya. Bagaimana nih masalah sampah, penanggulangan masalah sampah. Oke, closing statement lah dari Bapak supaya pemilih itu meyakinkan bahwa harus memilih Bapak Akang. Ya, jadi mungkin kalau harus memilih saya mungkin Itu wajib. nggak wajib sih. Wajib tuh wajib. Nggak wajib kan, karena saya gini, kalau saya kan pengen hati nurani kayak gitu, nggak mau kewajiban itu kan. Lebih pada intinya gini lah, saya ingin mengajak masyarakat ketika dalam momentum pemilu ini memilih calon anggota DPR untuk menjadi anggota DPR. Ya satu mungkin harus mengenali, harus kenal. Ya, apalagi ada jalur hubungan emosional, ada kedekatan gitu kan. Nah, yang kedua mungkin jelas harus tahu turunan saha di mana cicingna kan gitu. Karena tadi menyangkut ke depan gitu kan. Jangan juga karena lihat baligo, karena diberi duit, tenyaho orang mana, tenyaho keluarganya gitu kan, main coblos itulah. Karena sayang lah. Karena tadi suara kita menentukan pembangunan di kita, baik pembangunan secara infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Itu kan apalagi ekonomi gitu kan ya, itu kan mungkin buat saya ya jadi harus jeli memilih menentukan pilihan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Garut. Tadi karena memang sangat penting lah posisi anggota DPR itu untuk kehidupan kita bernegara. Mungkin itu kan dari saya. Ya kalau bisa namanya Abi WP nomor 3 dari Golkar gitu. Nomor urut 3. Ian Suryansa. Namanya Kang Ian. Kang Ian. Jadi kenapa saya ngambil nomor 3? Karena Kang gini. Sakral kalau menurut saya nomor 3 itu. Nah, ini dalam diri kita Kang. Kalau cek Kasundaan ya. Kayak Tritangtu Pak.
dalam diri orang teh. Ya, aya ingsun, aya raga, aya rasa. Ieu kan kudu gelangkep. Ya. Itu di dalam tertentu di diri orang. Dina kahirupan aya Rama, aya Resi, Ratu. aya Ratu. Dina kehidupan politik aya trias politikan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya. Soekarno pernah dulu menggagas Trisakti, kedaulatan dalam pangan, kedaulatan dalam budaya, kedaulatan dalam berpikir. Keren ya. Akhirnya 3 nomor 3 teh sakral. Lah pilihlah nomor 3 gitu. Angka 3. Jadi poinnya gini Kang, hari wajib mah henteu merenya. Henteu wajib mah, wajib sunah, mah sunah. kan rukun Islam jeung rukun Nah, iman. wajib mah salat, ya salat wajib. Tapi harapan. Harapan. Gitu. Ya. Oke, paling gitu aja ya. Oke, Kang. Atur nuhun Kang. Atur nuhun sapunten milih aya Cariosan nu pirang-pirang titin, lamaran surti. Sama-sama dari kita juga. gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, Kang. Salam sukses. Salam sukses, Kang. Ya. Siap. Siap, Bro. Lanjutkan pokoknya ya. Ya. Sampurasun. Ya, terima kasih. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya tim kreatif. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.